Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran tema. Sebelumnya mari kita membaca doa agar kita dimudahkan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Ayo mengamati gambar dari bacaan dan baca teks dalam hati. Ya, ini dibaca anak-anak. Sambil membaca di dalam hati, kita perhatikan sebuah gambar. Di sini ada beberapa warga yang sedang melaksanakan kerja bakti atau gotong royong. Ya, di sini membagikan apa ini anak-anak? Ini ada yang membawa tas, ada yang membawa kaleng, ada yang membawa troli, ya. Ini adalah sebuah kerjasama yang saling bahu-membahu. Kita lanjutkan untuk membaca bacaan teks dalam hati berikut ini. Bacalah dalam hati. Nah, setelah membaca bacaan teks tersebut, kalian tentunya bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Karena mereka dapat menjuarai sebuah perlombaan, tentunya mereka adalah sahabat yang rukun, sahabat yang saling membantu. Ya. Kemudian untuk yang kedua, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Pernahkah kamu mempunyai teman yang berbeda agama? Ya, ceritakan secara tertulis. Jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Ya, jika kamu mempunyai teman yang berbeda agama, silahkan kamu ceritakan secara tertulis. Tiga, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Ya, cerita teks tadi yang kamu baca secara dalam hati, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas?
Ya anak-anak, untuk menjadi seorang yang dapat menjuarai perlombaan, maka kita harus mempersiapkan perlombaan itu dengan baik, seperti halnya dalam bermain bakia. Diskusikan dan peragakan secara berpasangan gerak dasar tersebut. Kamu diskusikan dengan temanmu bagaimana cara memperagakan ya, secara berpasangan agar gerakan itu dapat kompak, dapat berjalan dengan lancar. Ya. Maka kamu perlu diskusikan. Ya. Tulislah hasil diskusimu dengan temanmu. Kamu tulis hasil diskusinya. Bagaimana agar bisa menjaga kekompakan atau bekerja sama dalam bermain bakia. Hasil diskusi itu nanti kamu bacakan di antara teman-temanmu dan dijadikan sebagai acuan atau sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan bermain bakia. Ya, berikut ini adalah cara membuat ringkasan. Ya, apabila kalian diberikan sebuah teks bacaan dan disuruh meringkas, ini baik cara membuat ringkasan teks atau bacaan. Yang pertama, caranya adalah membaca naskah asli. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Mengetahui kesan umum inti tulisan. Kesan umum atau inti atau hal-hal yang penting dalam tulisan itu kamu ketahui terlebih dahulu. Yang ketiga, mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Jadi mengetahui maksud dan sudut pandang penulis, apa yang diharapkan dalam penulis dalam membuat teks atau naskah tersebut. Nomor 2, mencari gagasan utama. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Ini cara membuat sebuah ringkasan. Yang kedua adalah mencatat gagasan utama atau gagasan pokok. Kemudian yang kedua, menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun sebuah ringkasan. Ini cara yang kedua, ini mencari gagasan pokok. Kemudian 3, gunakan kalimat baru, menggunakan kesan umum inti untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Ya, intinya anak-anak kalian menggunakan kalimat baru untuk membuat ringkasan dari naskah atau teks. Kemudian ketentuan tambahan, menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Meringkas ring kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Ya. Jadi anak-anak dalam membuat ringkasan, menyusun kalimat tunggal. Dan meringkas kalimat menjadi frasa dan menjadi frasa menjadi kata. Nah, anak-anak, coba kalian untuk berlatih membuat ringkasan dengan membaca kembali perbedaan bukanlah penghalang. Ya, kemudian buatlah ringkasan pada bagian berikut. Itu cara yang membuatnya yaitu mencari gagasan pokok, gagasan pokok paragraf 2, gagasan pokok paragraf 3, kemudian kamu cari gagasan pendukungnya, ya. Kemudian dari hasil itu nanti kamu bisa membuat sebuah ringkasan dan bisa kamu tulis di buku kalian. Ya,
tuliskan hasil ringkasan dari bacaan tersebut di buku kalian, lalu kirimkan ke grup WA ya, atau dikirimkan ke link tugas ya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.